Koperasi di komunitas itu penting untuk membuat bisnis mengagregat kemampuan dari anggota komunitas tersebut untuk bisa lebih grow up gitu. Support system. Kita semua united, we support one another. Kita juga punya namanya Institut Kopi, di mana kita melakukan training-training untuk para barista. Sometimes kita belajar banget dari si petani tentang kopi yang punya khasiat, kopi yang memang ada story-nya, ada journey-nya. Lebih tepatnya kita membantu mereka untuk lebih banyak terekspos. Kopi itu bisa membuat Indonesia makin kompak gitu kan. Indonesia makin optimis, Indonesia penuh dengan jiwa persahabatan dan inovatif. Di Batu Tuntas kali ini, kami diberi kesempatan untuk membahas tuntas komunitas kopi Indonesia sambil mendatangi kedai kopi milik Kokopi. Kokopi atau Koperasi Komunitas Kopi Indonesia yang berdiri nggak hanya sebagai komunitas kopi semata, juga turut hadir bersama aksi yang nyata. Kokopi yang bervisi misi untuk menyejahterakan komunitas petani kopi Indonesia dan untuk mendorong kopi Indonesia menjadi kopi nomor 1 di dunia pada tahun 2022 dianggotai oleh 158 orang dari latar belakang yang sangat beragam. Nah, semangat dari didirikannya Kokopi akan kami bahas tuntas langsung bersama sang pencetusnya. Halo Mas, bisa diceritain nggak latar belakang dari didirikannya Kokopi ini? Komunitas ini terbentuk awalnya itu gara-gara kongko-kongko. Berlima kumpul, ada pegiat seni, ada pegiat IT, pegiat desa, ekonomi desa, terus kemudian saya sendiri sama pegiat kopi. Kita mulai feel that kopi itu di Indonesia itu kayaknya nggak begitu dijadiin source yang sebenarnya pemersatu. Kedua, meskipun demand naik, harga tidak turun, tapi kesejahteraan petani kopi masih begitu-begitu saja. Nah dari situ kita feel that it's time untuk kita unite, kita do something, dan kita punya goal adalah menomorsatukan kopi Indonesia secara dunia. That is our vision. Nah, kenapa berdiri sebagai komunitas yang memiliki koperasi Mas di dalamnya? Banyak orang itu mikir koperasi itu stigmanya adalah simpan pinjam. Sebenarnya koperasi itu punya nilai gotong royong. Together we stand, divided we fall. Ya kan? Very simple. Itulah koperasi. Jadi intinya koperasi di komunitas itu penting untuk membuat bisnis mengagregat kemampuan dari anggota komunitas tersebut untuk bisa lebih grow up gitu. Nah itu gimana caranya mengedukasi, ya membuat contoh. Nah itu yang kita sedang lakukan. Apakah itu mudah? Tidak. Tapi apakah itu mungkin? Sangat. Itu yang kita believe. Oke, setelah komunitas ini berbentuk badan usaha, siapa aja nih yang tergabung di keanggotaannya? Totally 1958, di mana anggota koperasinya 158 dan anggota komunitasnya di 1.800. Dan kalau ngomongin segmen dari petani itu bisa dibilang 20-30% petani. Sisanya itu 40-an persen itu bisa dibilang atau hampir 50% itu varian ya. Varian dari trader, kedai, sisanya barista dan roaster. Nah 30%-nya itu bukan orang kopi. Kita kategorikan itu sebagai anggota umum atau penikmat kopi gitu. Apa aja sih Mas keuntungan yang didapat oleh keanggotaan di Kokopi ini? Banyak, tapi saya akan sebutkan top 3. Yang pertama adalah support system. Kita semua united, we support one another. Kedua adalah exposure, facilitating exposure. Ketiga adalah education atau empowerment. Seketika dari mereka gabung di Kokopi ini, baik di koperasi maupun di komunitas, tentu bertemu, bernetworking satu sama lain gitu. Saling membutuhkan komoditas, baik itu dari biji kopi, terus kemudian turunannya, itu mereka juga saling bertemu langsung gitu ya. Kita mengkoneksikan mereka dengan para kedai maupun dengan para traders. Kita juga punya namanya Institut Kopi, di mana kita melakukan training-training untuk para barista. Di situ juga kadang-kadang petani ikutan sponsoring, dia punya produk kopi untuk diintroduce, ya kan? Dan kopi itu kan macam-macam. Sometimes kita belajar banget dari si petani tentang kopi yang punya khasiat, kopi yang memang ada story-nya, ada journey-nya. Boleh nggak disebutin event-event atau achievement yang udah dicapai oleh Kokopi Mas?
Kalau event besar ada 4. Event besar pertamanya Kokopi di Januari 2017. Nah, di situ kita berhasil selama 5 hari transaksi 2 miliar, laku bin 4 ton. Kita ada unit namanya Kopi United. Jadi kita menggunakan Kopi United as the vehicle ya, untuk si petani itu bisa mengirim atau bisa ikutan dalam acara-acara exhibition untuk memasarkan produk dia. Kita sempat tembus hampir 6 ton dalam 1 hari penjualan biji kopi doang. Kadang-kadang ada event siapa kita ikutan, ada dikasih 1 booth, 2 booth, terus itu kita jadiin tempat di mana para petani ngirim sampel produk, kita bantu jualin. Ada nggak program reguler yang terus dilakuin buat mendukung petani-petani kopi makin sejahtera? Jadi bahasa sejahtera itu ambigu, bahasanya lebih tepatnya kita membantu mereka untuk lebih banyak terekspos, satu. Kedua, mereka kalau terekspos mereka akan punya paksaan untuk mengembangkan diri. Kalau disuruh tuh nggak bisa. Tapi kalau mereka udah dapet taste-nya, oh aku udah mulai dikenal, aku harus berubah nih. Nah itu satu cara. Kedua, penjualannya naik. Kalau penjualannya naik, itu juga akan meningkatkan produktivitas dia dan profitnya dia. Kita mendorong adanya satu kegiatan ekonomi di pedesaan, pemaksimalan hubungan dengan dana desa juga. Itu bisa di desa penghasil kopi tadi itu bisa ada kedai kopi. Harapan apa nih yang ingin dicapai oleh Kokopi sendiri untuk kedepannya? Jadi kami ingin satu gerakan cepat proses transformasi Kokopi yang dimana 1 tahun ini kita dampaknya positifnya melebihi dari yang 3 tahun sudah pernah kita buat gitu. Salah satunya B2B dengan beberapa pihak yang bisa membantu produk-produk teman-teman yang terkena dampak COVID itu bisa kembali establish lah ya. Kopi itu bisa membuat Indonesia makin kompak gitu kan. Indonesia makin optimis, Indonesia penuh dengan jiwa persahabatan dan inovatif. Itu kuncinya, 4 itu yang kita punya harapan dan menjadi pemain global.